Halo, kami dari kelompok 2 akan membahas model keterampilan komunikasi orang dewasa mengenai praktik dan kursus peningkatan kerja. Sebelum memulai, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Philip, Given, William, Albert, dan Rafael. Sebelum memulai materi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Keterampilan komunikasi tidak dapat dipelajari secara teoritis saja. Diperlukan praktik secara langsung dengan orang lain untuk mengembangkan keterampilan komunikasi. Untuk menjadi pembicara yang baik, diperlukan waktu yang tidak singkat dalam melatihnya, hingga akhirnya orang tersebut memiliki keahlian dalam membujuk, membuat orang lain nyaman, atau mengerti lawan bicara. Menurut para ahli, untuk memperoleh tingkat kemahiran yang mendasar dalam berkomunikasi, diperlukan minimal 100 jam pelatihan dan praktik. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah untuk mempelajari bagaimana mendapat keterampilan berkomunikasi secara dewasa dengan menekankan keterampilan untuk menerima pesan dari orang lain dan memberi pesan kepada orang lain. Beberapa indeks perilaku pengembangan keterampilan. Yang pertama adalah kecepatan. Hal yang paling terlihat dari orang yang sering mengasah keterampilannya adalah peningkatan kecepatan dalam melaksanakan tugas. Namun dalam kecepatan berbicara, jeda yang tepat juga perlu diperhatikan, agar orang lain yang mendengarkan kita tidak mengalami kebingungan. Kramer dan Carosi melakukan penelitian dengan membandingkan kefasihan berbicara dari penyiar profesional, penyiar pelajar, dan orang awam. Hasilnya, penyiar profesional dapat membaca berita lebih cepat dan jeda diam lebih sedikit daripada yang lainnya. Yang kedua, ketepatan. Karakteristik kedua yang menentukan perilaku individu yang terampil adalah tingkat kesalahan yang tinggi. Para ahli melakukan lebih sedikit kesalahan sehingga tanggapan mereka lebih mungkin untuk menjadi benar. Biasanya, orang yang melakukan tugas dengan cepat cenderung melakukan banyak kesalahan. Sama seperti sedang berbicara cepat, tetapi banyak kesalahan yang terucap. Oleh karena itu, diperlukan latihan mengenai ketepatan atau keakuratan ini. Yang ketiga, fleksibilitas. Dalam beradaptasi dengan berbagai situasi menjadi ciri pengembangan keterampilan yang ketiga. Fleksibilitas akan semakin baik seiring dengan meningkatnya pengalaman. Hatano dan Inaki mengatakan, praktik saja tidak cukup untuk memastikan fleksibilitas perilaku. Mereka membedakan keahlian antara rutin dan adaptif. Rutin melibatkan pengulangan secara berkala, sehingga meningkatkan kecepatan dan ketepatan, tetapi sedikit fleksibilitas. Sedangkan adaptif melibatkan pengembangan agar menjadi lebih kreatif dan fleksibel dalam keadaan. Keempat, kinerja multitasking. Studi tentang kemampuan orang dalam melakukan multitasking mengatakan bahwa kecepatan dan keakuratan orang akan berkurang ketika melakukan dua tugas bersamaan. Tetapi setelah beberapa minggu latihan, subjek telah mengembangkan kemampuan multitaskingnya. Selanjutnya kita akan membahas indeks kognitif pengembangan keterampilan. Yang pertama ada upaya kognitif. Setiap orang memiliki upaya kognitif yang berbeda. Ada perubahan kognitif tertentu yang menyertai pengembangan keterampilan. Kognitif memiliki arti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional. Ketika tuntutan kognitif dari suatu usaha terlalu ditekankan, maka pekerjaan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Kemudian ada pengalaman perilaku yang fenomenal. Menurut Falazer dan Wegner, aktivitas apapun dapat dipresentasikan pada sejumlah tingkat abstraksi, mulai dari konsepsi tingkat tinggi hingga identitas tindakan tingkat rendah. Pada awal proses perolehan keterampilan, perlu untuk melakukan tindakan yang paling mudah terlebih dahulu. Barulah kemudian semakin berkembang hingga mencapai pemahaman yang lebih abstrak tentang apa yang dilakukan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab model akuisisi keterampilan.
Akuisisi keterampilan komunikasi orang dewasa. Dari berbagai mekanisme yang diperkenalkan untuk mengukur kualitas kerja, akuisisi struktur pengetahuan baru dianggap paling terlibat dalam hal peningkatan. Dalam bahasa arsitektur kognitif, perubahan struktural seperti itu mungkin melibatkan pembentukan unit kognitif baru. Ada beberapa contoh model yang membahas peningkatan kualitas kerja, terutama dalam hal kognitif, yaitu O'Keefe, Parks, dan Powers. Jenis umum kedua dari mekanisme penjelasan yang digunakan untuk menjelaskan pertumbuhan keterampilan melibatkan penyesuaian struktur pengetahuan yang ada. Contoh modelnya adalah O'Keefe dan Lambert. Mekanisme terakhir yang biasanya digunakan untuk mengatasi masalah perolehan keterampilan adalah penguatan struktur memori sebagai akibat dari penggunaan yang sering sehingga kinerja menjadi lebih akurat dan cepat. Contoh model yang menggunakan pendekatan ini adalah McKay, Greene, dan Geddes. Perolehan kemampuan kognitif dan motorik. Kemampuan kognitif dan motorik mempengaruhi peningkatan kemampuan sosial seseorang. Penelitian Paul Fitch tentang kemampuan kognitif dan kemampuan motorik menimbulkan bahwa pengembangan kemampuan sosial berfungsi dalam 3 tahap. Tahap awal merupakan perolehan kemampuan dan memperoleh pemahaman faktual dasar tentang perilaku yang ditentukan melalui instruksi, observasi, dan sebagainya, dan mampu mengumpulkan informasi tersebut untuk memberikan perkiraan dasar atau kasar tentang hal tersebut. Tahap kedua asosiatif merupakan tahap di mana kemampuan motorik untuk pelaksanaan tugas berkembang sehingga pemahaman dari tahap pertama dihilangkan. Tahap ketiga otonom mengintegrasi kedua tahap awal disempurnakan sehingga seiring berjalannya waktu kemampuan seseorang akan semakin terintegrasi cepat dan otomatis. John Anderson juga mengemukakan model 3 tahap yang sampai sekarang terbukti menjadi pendekatan yang paling berpengaruh dalam perolehan skill. Berdasar dari teori ACT Adaptive Control of Star yang ditemukan oleh dia sendiri, 3 tahap ini membuat perbedaan mendasar antara 2 jenis pengetahuan yang relevan dengan kinerja terampil, yaitu pengetahuan deklaratif, informasi faktual yang diperoleh oleh seseorang, dan pengetahuan prosedural, pengetahuan bagaimana seseorang melakukan sesuatu. Membuat orang dianggap memiliki informasi faktual dan informasi tentang bagaimana cara melaksanakan tugas dan kegiatan. Selain itu, kriteria pemberitaan antara pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural juga berkembang dari waktu ke waktu, dan itu termasuk fakta bahwa orang-orang bisa memberikan laporan verbal mengenai pengetahuan deklaratif, sedangkan kemampuan untuk melaporkan pengetahuan prosedural sangat terbatas, karena pengetahuan deklaratif dapat diperoleh secara tiba-tiba ketika kita menemukan fakta baru, sedangkan pengetahuan prosedural diperoleh dalam tahapan dari waktu ke waktu. Tinjauan fungsi akuistik keterampilan yang diperoleh secara empiris. Kurva akuisisi keterampilan melacak perubahan dalam kualitas kinerja sebagai fungsi waktu atau praktik. Derivasi mereka yang cukup mudah melibatkan pembuatan serangkaian penilaian kualitas kinerja dan menyesuaikan data deret waktu ini dengan fungsi matematika yang mengekspresikan jalannya peningkatan keterampilan yang sedang diperiksa. Gambar 2.1 adalah gambar kurva akuisisi keterampilan. Fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial umum yang menggambarkan kurva belajar seperti itu diberikan oleh persamaan P sama dengan BE pangkat min alfa N. Persamaan eksponensial untuk kurva pembelajaran yang meningkat menuju beberapa nilai asimptotik adalah P sama dengan A min BE pangkat min alfa N. Dan persamaan pangkat yang sesuai dengan parameter pembelajaran sebelumnya adalah P sama dengan A min B dan kurung N plus E pangkat min alfa. Fungsi daya. Fungsi kekuatan umum diberikan oleh persamaan berikut. P sama dengan Bn pangkat min alfa. Gambar 2.2 adalah gambar fungsi daya. Efek asimptot. Untuk fungsi eksponensial tidak ada efek dapat direpresentasikan dalam ekstensi berikut dari persamaan 1. P sama dengan A plus BE pangkat min alfa N. Untuk fungsi daya dapat direpresentasikan seperti dalam perpanjangan persamaan 2. P sama dengan A plus B dan kurung N plus E pangkat min alfa. Transformasi linear. Untuk linear dari fungsi eksponensial yang diberikan dalam persamaan 1 adalah sebagai berikut. Log P sama dengan log B min alfa N. Dan fungsi eksponensial dengan suku asimptot diberikan oleh log dalam kurung P min A sama dengan log B min alfa N. Bentuk linear dari fungsi pangkat sederhana yang diberikan dalam persamaan 2 adalah log P sama dengan log B min alfa log N.
dan fungsi daya dengan asimtot dan parameter pembelajaran sebelumnya persamaan pap diberikan oleh log dalam kurung P min A sama dengan log B min alpha log dalam kurung N plus E. Kursus akuisisi keterampilan perseptual, motorik, dan kognitif. Masur dan Hasti membandingkan kecocokan yang diberikan oleh fungsi eksponensial dengan fungsi hiperbolik. Dalam bentuknya yang paling sederhana, fungsi hiperbolik diberikan oleh P sama dengan B per N atau ekuivalen P sama dengan Bn pangkat min 1. Dengan asimtot dan pembelajaran sebelumnya, fungsi hiperbolik diberikan oleh persamaan berikut. P sama dengan A plus B per N plus E. Transmisikan dalam bentuk yang lebih umum dari fungsi pangkat, fungsi hiperbolik diberikan oleh P sama dengan A plus B dalam kurung N plus E pangkat min 1. Dengan demikian, keterampilan yang relatif abstrak seperti mempelajari bahasa pemrograman baru dan penerapan himpunan aturan hierarkis yang kompleks juga tampak sesuai dengan fungsi daya. Analisis data kesalahan dalam penelitian ini juga menunjukkan keunggulan model kekuasaan atas fungsi eksponensial, tetapi di luar ini juga berfungsi untuk menggambarkan poin penting tentang kesesuaian jenis kinerja tertentu. Langkah-langkah untuk memperoleh kurva perolehan keterampilan. Faktor bawah nilai R2 untuk data kesalahan dalam penelitian ini jauh lebih rendah dari mereka untuk data durasi pesan tidak atipikal. Dalam bagian fenomena ini dapat dilihat muncul dari fakta bahwa kesalahan kinerja cenderung terjadi sesekali sehingga menghasilkan deret waktu yang lebih berisik. Dalam studi kedua mereka menggunakan urutan pengorganisasian 6 langkah yang sama dan 150 uji coba pesan tetapi dengan instruksi yang sedikit berbeda. Model kekuatan itu lagi ditemukan memberikan kesesuaian yang lebih baik dengan data durasi pesan daripada model eksponensial dalam kasus kelima mata pelajaran. Terhitung rata-rata 53,3% dari varian dalam data mentah dan 74,8% dari varian dalam data dihaluskan dengan mengambil rata-rata jalan. Studi terakhir dilaporkan dalam Green et al. 1997 menghasilkan beberapa catatan. Hasil yang layak dalam kasus ini, satu subjek menggunakan 6 langkah pengorganisasian, kemudian menghasilkan serangkaian 300% selama periode 5 hari. 2 minggu kemudian tanpa peringatan sebelumnya, subjek diminta untuk membuat tambahan 30 deskripsi menggunakan skema organisasi yang telah dia pelajari sebelumnya. Meskipun hasil yang dilaporkan oleh McKay dan Green dan kolaboratornya menunjukkan bahwa perolehan produksi pesan tertentu atau keluaran keterampilan mengikuti fungsi kekuasaan, dan juga bukti bahwa pelaksanaan berbagai tugas pemrosesan input seperti yang terlibat dalam persepsi dan atribusi orang mungkin juga dicirikan oleh kekuatan hukum praktik. Pada satu tingkat, jenis tugas penilaian yang sedang diperiksa dalam studi ini dan yang terkait hal-hal tersebut dapat dilihat menjadi penting, karena penilaian perilaku bersifat seperti itu merupakan pusat dari proses sehari-hari dari persepsi orang yang pembuatan kesimpulan di luar ini. Smith menelusuri beberapa aplikasi penting dari percepatan dalam penilaian sosial dan tugas pemrosesan input lainnya. Lalu ada condition and types of practice. Praktek telah diperlakukan seolah-olah itu semua diperlakukan, dan setiap praktek percobaan setara dengan yang lain dalam dampaknya pada kinerja. Lalu intuisi dan pengalaman. Di sini kita memahami bahwa semua praktek tidak diciptakan sama, dan beberapa praktek lebih atau kurang efektif dalam membawa peningkatan kinerja. Lalu pengulangan sederhana atau penggunaan keterampilan dalam jangka waktu yang lama tidak cukup untuk membawa kinerja maksimal. Sebaliknya, apa yang diperlakukan untuk mencapai tingkat keterampilan tertinggi adalah aktivitas yang terstruktur di mana orang memusatkan perhatian pada rincian perilaku mereka dengan mata ke arah memodifikasi dan mengatur ulang tindakan mereka.
Subkomponen tugas dipraktekkan secara individual, fraksinasi, di mana komponen yang biasanya dilakukan secara bersama diisolasi untuk latihan, dan penyertaan lahan, di mana tugas dibatasi untuk subset dari seluruh rentang kegiatan yang akan terlibat dalam kinerja ahli. Lalu yang terakhir, konsep kami tentang praktik adalah bahwa hal itu melibatkan pelaksanaan perilaku yang sebenarnya, keterampilan yang satu berusaha untuk menguasai. Mereka yang ingin menjadi yang lebih baik menghabiskan waktu di lingkungan mereka yang tujuannya adalah meningkatkan kemampuan mereka sebagai pembicara publik, negosiator, atau pewawancara. Perlu menghabiskan waktu yang benar-benar terlibat dalam kegiatan yang berkontribusi pada kinerja ahli pekerjaan tersebut. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.